Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dila Amalia dengan NIM 21030224053, kelompok 5 pada mata kuliah Fisika Inti. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai isu penting teknologi nuklir dan aspek kemanfaatannya. Teknologi nuklir telah menjadi salah satu inovasi yang paling revolusioner dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan juga memberikan kontribusi yang signifikan di berbagai bidang, mulai dari energi hingga aplikasi kesehatan. Salah satu aspek yang tak kalah penting adalah penerapan radiasi ionisasi, khususnya yaitu radiasi gamma dalam bidang pertanian termasuk pemuliaan tanaman. Nah, radiasi gamma sendiri adalah jenis radiasi elektromagnetik berenergi tinggi yang dihasilkan dari peluruhan inti atom isotop radioaktif. Langsung saja kita ke pokok pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai radiasi gamma untuk pemuliaan tanaman hias. Pertama yaitu mengenai apa itu induksi mutasi. Induksi mutasi dengan menggunakan sinar gamma merupakan salah satu penerapan radioaktivitas yang penting dalam pemuliaan tanaman hias. Radiasi gamma yang memiliki energi tinggi mampu menembus jaringan sel tanaman dan mempengaruhi struktur DNA sehingga meningkatkan keragaman genetik. Nah, metode ini sangat efektif terutama pada tanaman yang diperbanyak secara vegetatif untuk menghasilkan mutan-mutan baru dengan kualitas genetik yang lebih unggul sekaligus lebih cepat dan efisien. Beberapa karakteristik unggul yang dapat dihasilkan antara lain adalah warna bunga yang lebih cerah, bentuk daun yang lebih menarik, serta ketahanan yang lebih baik terhadap hama dan juga penyakit. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai prinsip dan mekanisme induksi mutasi radiasi gamma pada tanaman hias. Induksi mutasi sinar gamma merupakan teknik pemuliaan tanaman yang memanfaatkan energi radiasi dari isotop seperti kobalt 60 atau cesium 137 untuk memicu perubahan genetik pada DNA tanaman melalui proses ionisasi. Proses pemuliaan ini melibatkan penyinaran bahan tanaman seperti biji atau jaringan dengan dosis radiasi yang terkendali untuk memunculkan mutasi yang menguntungkan tanpa merusak keseluruhan sel. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini, yaitu induksi mutasi genetik dan menggunakan gamma iradiator gamma sel. Nah, tahapannya sendiri meliputi induksi mutasi genetik, yaitu penyinaran tanaman, yaitu bisa biji, benih, stek, atau kultur jaringan menggunakan radiasi gamma terkendali. Dosis radiasi ini disesuaikan agar menghasilkan mutasi yang menguntungkan tanpa merusak sel secara keseluruhan. Satuan dosis untuk sinar gamma adalah kilorontgen atau KR sama dengan 1000 rats atau 1 GY atau 1 gray sama dengan 100 rat. Nah, keragaman mutan tertinggi biasanya dicapai pada atau lebih sedikit di bawah LD50, yaitu dosis yang menyebabkan kematian pada 50% populasi eksplan yang teriradiasi. Sebagai mutagen fisik, radiasi pengion dapat mengionisasi materi yang dikenai radiasi, memodifikasi basa DNA, dan menyebabkan kerusakan pada rantai tunggal atau ganda dari DNA. Selanjutnya, dari tahapannya adalah seleksi mutan. Bibit hasil mutasi ditanam kemudian diseleksi untuk memilih tanaman dengan karakteristik yang unggul, seperti bentuk, warna, atau juga dengan ketahanan yang lebih baik. Selanjutnya adalah pengujian stabilitas atau galur mutan harapan. Nah, tanaman yang dipilih diuji lebih lanjut untuk memastikan sifat unggulnya stabil dan juga dapat diwariskan. Nah, yang terakhir itu pelepasan varietas baru. Nah, galur muatan yang lolos uji dilepas sebagai varietas unggul dengan nilai jual dan karakteristik spesifik yang memenuhi kebutuhan. Pembahasan yang sebelumnya, kali ini adalah aplikasi teknik kultur in vitro dalam induksi mutasi sinar gamma pada tanaman hias. Induksi mutasi sinar gamma merupakan metode penting dalam pemuliaan tanaman hias untuk menghasilkan mutasi genetik yang bermanfaat. Nah, teknik kultur in vitro ini melengkapi proses ini dengan mendukung tahapan-tahapan induksi. Sesuai gambar yang sebelumnya, yaitu meliputi tahapan penyinaran, seleksi mutan, pengujian stabilitas galur, dan pengembangan varietas baru. Nah, kultur in vitro ini berperan dalam penggandaan tanaman hasil mutasi.
dengan meningkatkan peluang mutasi serta memastikan seleksi dengan pengujian dilakukan secara lebih efisien dalam lingkungan yang terkendali. Beberapa manfaat utama dari teknik kultur in vitro ini adalah peningkatan variasi genetik, yaitu dengan memanfaatkan jaringan tanaman yang belum terdiferensiasi, teknik ini meningkatkan peluang mutasi yang mengarah pada sifat-sifat baru yang lebih bervariasi dibandingkan dengan metode yang konvensional. Selanjutnya yang kedua ada perbanyakan tanaman yang unggul. Kultur in vitro ini memungkinkan penggandaan tanaman hasil mutasi secara seragam dalam jumlah yang besar dan mendukung pelepasan varietas baru. Yang ketiga ada pelestarian tanaman langka. Teknik ini melestarikan spesies tanaman hias langka dengan memperkaya tanpa bergantung pada proses reproduksi yang alami. Kemudian ada pengendalian lingkungan yang optimal. Nah, kondisi in vitro yang steril dan terkendali memungkinkan pertumbuhan dan seleksi mutan yang berlangsung dengan resiko yang minim dari pengaruh eksternal. Nah, selanjutnya juga ada produksi tanaman bebas virus. Proses in vitro ini menghasilkan tanaman yang bebas dari virus dan penyakit, meninggalkan eh, meningkatkan kualitas dari hasil akhir. Selanjutnya ada pengembangan tanaman dengan sifat baru. Dengan kombinasi kultur in vitro ini, dari radiasi gamma, tanaman hias dapat dikembangkan dengan sifat unik seperti warna bunga cerah atau juga ketahanan terhadap hama. Membahas mengenai pemilihan dosis radiasi dan seleksi eksplan pada pemuliaan tanaman hias. Pemanfaatan sinar gamma dalam pemuliaan tanaman bertujuan untuk memicu mutasi yang menghasilkan variasi genetik baru pada tanaman hias, yang diharapkan meningkatkan daya tarik estetika dan ketahanan terhadap lingkungan atau patogen. Eksplan atau bagian tanaman yang digunakan untuk mutagenesis dipilih dan diberi dosis radiasi tertentu yang sesuai dengan sensitivitasnya masing-masing spesies. Seperti yang terlihat pada tabel jenis tanaman dengan mutagen sinar gamma serta dosis yang digunakan ini, pada tanaman hias Tetragonolobus menggunakan biji sebagai eksplan dengan dosis tinggi karena biji lebih tahan terhadap radiasi. Sementara itu pada Rosa Damascena menggunakan potongan batang sebagai eksplan dengan dosis yang rendah karena batang lebih sensitif. Kemudian pada Bougainville juga menggunakan potongan batang namun dengan variasi dosis yang luas. Ini untuk memicu respon yang adaptif. Kemudian pada tanaman yang menggunakan eksplan umbi seperti Amaryllis dan Gladiolus menerima dosis tinggi karena umbi memiliki ketahanan radiasi yang baik. Serta penggunaan eksplan rhizome pada kana dan juga dengan dosis 2-4 karat ini cukup untuk mutasi tanpa merusak jaringan rhizomenya sendiri. Lalu pada Chrysanthemum dan Garbera, eksplan berupa akar dan diberikan pada dosis yang rendah guna menyesuaikan sensitivitas dari akar terhadap radiasi. Sementara itu, Rose menggunakan mata tunas dengan dosis 2-6 karat karena tunas aktif cocok untuk variasi tumbuhan. Penyesuaian dosis ini dirancang untuk memaksimalkan peluang mutasi yang menguntungkan sesuai dengan karakteristik dari eksplan tanaman, sekaligus menghindari kerusakan jaringan yang tidak diinginkan. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan varietas tanaman yang lebih unggul dengan sifat baru yang lebih adaptif dan bernilai yang tinggi. Sudah kita bahas, maka dapat disimpulkan pemuliaan tanaman hias melalui induksi mutasi radiasi gamma telah terbukti efektif meningkatkan keragaman genetik, khususnya pada tanaman vegetatif. Teknik ini memungkinkan perbanyakan eksplan dalam kondisi terkendali, sehingga mutasi dapat terjadi secara efisien dan menghasilkan perubahan pada morfologi serta fisiologi tanaman, seperti bentuk daun, warna bunga, ketahanan terhadap hama, penyakit, dan toleransi dari cekaman lingkungan. Dengan dosis radiasi yang tepat, metode ini mampu menciptakan varietas yang unggul secara cepat dan mengatasi keterbatasan metode konvensional, dan juga menjadikannya pendekatan inovatif yang relevan untuk mendukung keberlanjutan dengan pengembangan pertanian modern. Untuk lebih lanjutnya, apabila ada yang ingin diketahui, bisa scan barcode di sini untuk mengetahui daftar pustaka yang kita rujuk.
Berikut ini merupakan tampak penuh dari poster yang sudah saya presentasikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.